Pak Jokowi dalam sebuah event ya di BUMN Startup mengatakan bahwa lebih dari 80% dari startup itu gagal. Kenapa ya? Padahal kita pikir idenya keren-keren, dilakukan oleh anak-anak muda yang brilian, yang kreatif, yang idenya luar biasa, yang punya semangat. Ya, kenapa terjadi demikian? Jadi sebenarnya kita tahu ya, para business coach dan juga para penulis, para researcher mengatakan memang bisa jadi 90% dari bisnis itu gagal di tengah jalan. Tapi apa penyebabnya? Ya, ini yang harus kita diskusikan pada hari ini. Dan di era startup, bisnis valuasi, wah bisnis keren lah anak muda sekarang, keren-keren gitu yang melahirkan banyak sekali triliuner yang berusia muda ya. Mulai dari Pak Nadiem, William Tanu, kemudian juga ada Belva yang asetnya triliunan di usia kepala 2, kepala 3 ya. Dan membuat makin banyak anak muda, para millennials yang ingin berbisnis. Kita harus mengakui sekarang ya, cukup banyak milenial yang menempuh pendidikan orientasinya bukan lagi untuk mencari kerja, tetapi untuk berbisnis. Sebelum tamat pun mereka sudah berbisnis. Saya bertemu CEO yang berusia 17 tahun dan berhasil loh bisnisnya. Mengelola uang miliaran. Anak saya pun kemarin begitu, bikin bisnis ya. Dia jadi C-level gitu, CMO ya, menjadi chief kreatifnya, temannya menjadi CEO dalam usia-usia kepala 2, walaupun badan hukumnya tidak ada. Jadi ini yang terjadi, tapi idenya keren-keren. Ada yang jalan, ada yang juga berhenti di tengah jalan. Saya sebagai business coach hanya ingin sharing. Pada saat di event yang sama, yang berlangsung di ICE, itu saya bicara gitu. Kenapa startup banyak yang gagal? Menurut pengamatan saya, karena saya sekarang banyak sekali bertemu dengan perusahaan-perusahaan baru ya, perusahaan-perusahaan rintisan, startup yang didirikan oleh anak-anak muda. Kenapa mereka gagal? Padahal keren-keren. Ada yang pendidikannya tinggi, ada tamatan dari Ivy League ya, ada tamatan dari sekolah-sekolah hebat di Indonesia, dan kemudian idenya keren-keren, menguasai IT. Kenapa mereka gagal? Jadi menurut analisa saya, satu, karena mereka saya pikir melupakan satu peran, yaitu peran orang tua, peran senior yang selama ini kadang-kadang mereka anggap tidak perlu. Ketinggalan zaman lah, sudah jadul lah, bahasanya sudah berbeda lah, seolah-olah bisa dilewatkan dalam mengembangkan sebuah bisnis. Di sini kelirunya. Hidup ini adalah memang kolaborasi, bukan kolaborasi antar anak muda. Ya, saya selalu mengatakan, ya saya kan punya buku namanya Bisnis Primbon, di mana saya cerita bagaimana membuat sebuah partnership, membuat sebuah perusahaan, bagaimana cara tips memilih teman, ya supaya tidak salah milih teman. Bukankah saya mengatakan bahwa kegagalan dalam berbisnis nomor satu itulah salah memilih teman. Teman yang baik itu, partner yang baik itu adalah partner yang melengkapi kekurangan kita. Kalau kita nggak jago jualan, cari yang jago jualan. Kalau kita nggak jago teknologi, cari yang jago teknologi. Kalau kita tidak jago finance, keuangan, cari partner yang jago finance. Ya, tapi jangan lupa, kadang-kadang saya menjadi komisaris dan pengawas advisor di beberapa perusahaan yang didirikan oleh anak-anak muda. Keren pada awalnya. Semuanya apa adanya, decknya keren, plannya keren, tapi kok di tengah jalan berhenti. Kadang-kadang aneh. Mereka ini, ya, para founder dan co-founder ini adalah anak-anak muda dengan idealisme yang luar biasa. Nah, seringkali idealisme mereka itu, saling semangat itu, kadang-kadang bertabrakan satu sama lain, dan kadang-kadang ada yang nggak mau ngalah. Begitu ada yang nggak mau ngalah, mereka ribut. Begitu ribut, perusahaan menjadi terganggu, malah perusahaan ada yang berhenti karena ada satu yang mengundurkan diri. Selesai itu. Ya, banyak perusahaan-perusahaan rintisan, ada partnernya berantem, mereka meninggalkan, mereka quit dari situ, dan perusahaan menjadi tidak berjalan.
Nah, jadi teman-teman, dalam hal yang seperti ini, disinilah dibutuhkannya peran seorang senior, seorang advisor, seorang penengah yang didengarkan semua orang. Itu yang banyak saya lakukan bersama coach-coach yang lain. Jadi kehadiran kami, secara knowledge, teknologi, kita mungkin sudah kalah. Orang-orang senior sudah kalah. Orang-orang yang dikatain sebagai kolonial itu sudah kalah. Dalam visi bisnis, dalam teknologi, penguasaan teknologi, dalam kreativitas, dalam IT sudah kalah. Tetapi jangan lupa, ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak-anak muda yang dimiliki orang tua. Apa? Satu, network. Network. Karena orang tua kan lahirnya lebih dulu, temannya banyak. Ya, nomor dua, kalau kita berbicara bisnis, percayalah, bisnis sekarang ini, minimal investornya, pemiliknya masih dominan adalah orang-orang tua, orang-orang senior yang dikatain anak-anak muda itu. Ya, bagaimana bisa Anda merayu investor ya yang notabene adalah orang-orang tua kalau Anda tidak kompak, tidak respect dengan orang tua? Ya, venture capital, di belakangnya ada perusahaan-perusahaan besar. Ya, ada pengusaha-pengusaha hebat di belakangnya, ada investor-investor, orang-orang tua loh rata-rata. Kenapa? Karena mereka lebih kaya. Kenapa? Karena mereka lahir lebih dulu dan berkesempatan untuk mengeruk atau mengumpulkan harta terlebih dahulu. Oleh karena itu, perbaikilah komunikasimu. Komunikasi itu adalah berbicara dalam bahasa lawan bicara. Lawan bicara investor kita adalah orang-orang tua. Harus paham bahasa orang tua. Ya, pelajarin juga sopan santun, harus humble, nggak boleh sombong, kan rugi kalau orang sombong. Jadi saya melihat itu, ya diperlukan sekali. Itulah peran orang tua dalam perusahaan-perusahaan rintisan, saya pikir ya, sebagai mentor, ngajarin gitu, walaupun bukan ngajarin dalam teknologi, tapi ada knowledge, ada hal tertentu, ada wisdom, ada pengalaman yang belum dimiliki oleh anak-anak muda. Ya bagaimana orang tua punya pengalaman, punya network, punya wisdom, lebih sabar barangkali. Karena berpengalaman, nggak gerasa gerusu. Jadi sekali lagi itulah peran-peran orang tua. Jadi saran saya, kalau mau sukses, Anda harus mencari mentor, mencari advisor, taruh dia sebagai advisor atau jadi komisaris untuk melengkapi. Satu, kalau berantem anak-anak muda, kan ada yang mendamaikan karena didengarkan. Kalau sama-sama muda, kenceng berantem, kelar tuh, nggak jadi apa-apa. Perusahaan tidak berjalan. Ya. Nomor dua, orang tua itu jadi mentor. Nomor tiga, orang tua itu networknya lebih luas. Jadi mereka bisa menjadi apa ya? Dot connector. Bisa menghubungkan titik-titik. Kayak saya kan, Pak Ilmi, kenal sama ini nggak? Kenal menteri ini nggak? Kenal dengan pengusaha ini? Teman saya semua, malah junior saya semua. Kenal dengan gubernur ini nggak? Kenal dengan bupati ini nggak? Saya telepon, mereka ngangkat karena saya adalah senior. Jadi itu yang dibutuhkan. Orang tua juga bisa menjadi door opener. Kayak dot connector itulah. Ya, bisa menjadi pembuka pintu. Untuk pintu-pintu yang tidak bisa dibuka oleh anak-anak muda. Jadi sekali lagi, mari kita saling menghormati. Yang tua pun, saya berharap bisa menghormati anak muda. Dan harus paham bahwa dunia sudah berubah, dunia bisnis sudah berubah. Ya, saya adalah orang, walaupun usia saya hampir mencapai kepala 6, tetapi saya terus belajar. Saya belajar NFT, saya belajar kripto, saya belajar metaverse, saya belajar tentang digital. Ya, supaya saya minimal paham dan bisa diajak diskusi oleh anak-anak muda.